البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fiikum. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Tanbihatun 'ala Ahkamin Takhtassu bil Mu'minat, karya Asy-Syaikh Al-'Allamah Shalih Al-Fauzan asbahullah. Halaman 99 kata beliau, "Idza ra'atil mar'atu min zawjiha 'adama raghbatin fiha wa hiya targhab baqa' ma'ahu, fa kaifa tu'alijul mawqif?" Ini kaitan masalah problematika rumah tangga. Permasalahan suami istri itu kadang-kadang terjadi ya, enggak semuanya mulus, halus, berjalan eksis, itu enggak semuanya. Apa kata beliau? Apabila seorang istri melihat dari suaminya sudah enggak cinta lagi. Jadi suaminya enggak cinta sama istrinya lagi. Mungkin dulunya cinta dulu awal mulanya. Tapi istri itu pengen tetap bersama suaminya. Jadi pahami ya? Posisi suami sudah nggak cinta lagi sama istri, tapi istri ini pengennya nggak mau diceraikan loh, pengennya tetap bersama suaminya. Bagaimana mengobati problematika seperti ini? Itu permasalahannya. Bisa dipahami ya? Yang mungkin awal permulaan dulu ketika masih sama-sama muda, senang lah, ya kan? Masih muda, ya kan, sama-sama senang. Suatu ketika kan yang namanya manusia itu kan kalau masih ada usia kan mengalami usia tua gitu loh ya. Mungkin ketika usia tua ini udah mulai suami nggak cinta sama istrinya. Atau mungkin ada faktor yang lainnya. Terus bagaimana caranya mengobati penyakit seperti ini? Mengobati problematika permasalahan rumah tangga seperti ini. Dalam kondisi istri nggak mau diceraikan. Istri tetap ingin bersama suaminya. Karena kisah yang kita dapati dahulu ada, itu istri Rasulullah SAW namanya Saudah bintu Zam'ah. Saudah bintu Zam'ah itu ketika di usia tua, Rasulullah pernah ingin menceraikannya. Tapi Saudah bintu Zam'ah mengatakan, jangan diceraikan Rasulullah, tapi jatahku kami berikan kepada Aisyah. Maksudnya, kalaupun engkau tidak berhubungan badan denganku enggak masalah, tapi aku jangan diceraikan. Paham ya? Adapun jatah harinya, biasanya harinya untukku, aku serahkan harinya untuk Aisyah ummul mukminin. Jadi paham maksudnya ya? Nah, karena Rasulullah SAW istrinya kan lebih dari satu kan? Nah, ini bagaimana menghadapi seperti ini? Yaqulullah ta'ala wa ta'ala berfirman, "Wa in imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan aw 'iradan fala junaha 'alaihima an yusliha bainahuma sulha wa sulhul khair." Dan apabila seorang wanita khawatir dari suaminya, ba'al itu suami, terjadi kedurhakaan atau berpaling, tidak suka kepadanya lagi, enggak cinta lagi, maka tidak ada larangan bagi wanita tersebut minta cerai. Enggak ada larangan. Paham ya? Nah, maksudnya minta cerai itu minta pisah. Paham ya? Atau damai di antara keduanya, damai. Damai dalam artian jangan dipisahkan dan ceraikan, tapi enggak apa-apalah walaupun engkau tidak berhubungan badan denganku, tapi aku jangan ceraikan, itu loh. Bisa dipahami? Nah, wasulhul khair, adapun perdamaian itu lebih baik. Bisa dipahami ini ya? Kita lihat qala al-Hafidz Ibnu Katsir, "Idza khafatil mar'atu", apabila seorang wanita khawatir min zaujiha, dari suaminya, an yangfir anha. Khawatir kalau suaminya lari darinya, maksudnya enggak suka lagi, suaminya ingin menceraikan. Tapi ini istri enggak mau diceraikan. Pengennya tetap setia bersama suaminya. Au yu'rid anha, atau suaminya ingin berpaling darinya. Falaha an tasqut anhu haqqaha au ba'dahu min nafaqatin au kiswatin au mabit au dzalik min huquqiha alaih. Masyaallah, lihat ini tata caranya. Maka boleh bagi wanita tersebut yang enggak mau diceraikan, boleh menggugurkan sebagian haknya. Taruhlah seharusnya dia mungkin sepekan bersama dia misalkan, tapi karena dia mungkin sudah enggak, istilahnya suami enggak cinta sama dia lagi, enggak suka lagi, enggak selera lagi, tapi dia enggak pengen diceraikan itu loh. Akhirnya jatah sepekan itu untuk istri satunya gitu loh, kasihkan. Paham ya? Au ba'dha, atau sebagian haknya.
berupa nafkah, pakaian atau tempat tinggal. Seharusnya setiap tahun dia dibelikan pakaian misalkan. Tapi bagaimana caranya? Mungkin dia meredakan suasana, mengatakan ke suaminya, "Janganlah engkau ceraikan aku." Enggak masalah kalau kamu cuma ngasih nafkah separuh, enggak masalah. Enggak masalah kalau cuma enggak belikan pakaian. Enggak masalah kalau cuma tempat tinggalnya harus dibagi, enggak masalah. Yang penting jangan ceraikan, itu maksudnya. Jadi pahami? Nah, seperti itu. Atau yang selain itu ada hak wanita yang seharusnya dia tunaikan. Walahu an yakbal dzalika minha. Dan hendaknya kata beliau, dan suami boleh menerima. Jadi seharusnya misalkan dia punya istri dua, seharusnya sepekan itu jatahnya si A, karena si A ini sudah nggak disenangi, nggak dicintai oleh suaminya lagi, bukan karena benci, bukan ya karena nggak selera lagi lah, sudah nggak cinta lagi lah. Cuman ya pengennya si suami ini menceraikan si A gitu loh. Si A nggak mau diceraikan, pengennya terjadi menjadi istrinya statusnya. Nah, si A ini pengennya ya udah jatahku sepekan ini seharusnya untukku, untuk si B aja lah gitu loh. Paham ya? Asalkan kamu tidak menceraikan diriku. Bisa dipahami? Insyaallah mudah nih memahaminya. Jadi sekedar selingan bagaimana kalau suami sudah nggak selera lagi, nggak suka lagi sama istrinya, tapi tetap posisinya sejalan seagama gitu loh. Dan istri nggak pengen diceraikan. Caranya tadi itu. Meminta merayu suaminya agar apa? Mungkin sebagian haknya digugurkan. Seharusnya ngasih nafkahnya full, ya mungkin dikurangi. Paham ya? Seharusnya setiap tahun dibelikan pakaian baru sebelum Idul Fitri misalkan. Ya udah untuk kali ini nggak usah lah, nggak masalah. Yang penting jangan kamu ceraikan aku gitu loh. Paham? Kita lihat. Fala haraj 'alaiha fi badliha dzalikalah. Maka tidak ada larangan bagi wanita tersebut untuk mencurahkan usahanya untuk hal tersebut. Wala haraj 'alaihi fi qabulihi minha. Dan juga tidak ada larangan bagi si suami untuk menerima tawaran atau permintaan tadi. Walihada qala, oleh karenanya Allah telah mengatakan fala junaha 'alaihima an yusliha bainahuma sulha. Maka tidak masalah antara keduanya suami istri itu mengadakan damai. Wasulhu khair, dan perdamaian itu baik. Bisa dipahami ya? Yang namanya seperti ini kan terjadi kadang-kala kan, mungkin permasalahan dalam rumah tangga, problematika rumah tangga atau yang semisalnya. Khairun minal firaq, maksudnya kalau damai itu lebih baik daripada pisah. Karena hukum asal pernikahan itu bukan untuk cerai, bukan. Hukum asal pernikahan itu pertama, untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, keluarga yang romantis, harmonis, dinamis. Yang kedua, memperbanyak keturunan di antaranya. Paham ya? Tidak terlepas dari itu, semuanya ibadah nomor satu. Paham ya? Karena pernikahan itu ibadah, dan memperbanyak keturunan termasuk yang dianjurkan. Bukan perceraian gitu loh. Tapi bagaimana kalau terkadang yang namanya rumah tangga itu, kehidupan rumah tangga kadang ada masalah, ada keributan. Itu tinggal bagaimana caranya suami dan istri itu paham cara mengendalikannya. Jangan dikit-dikit emosi langsung apa? Dikit-dikit anti talik, kamu aku ceraikan. Pisah aja kita. Sudah bertahun-tahun menikah kayak gini aja. Sabar. Kalau memang tidak mengharuskan bercerai, enggak usah bercerai. Perceraian itu berat. Lihat ini. Khairun minal firaq, maksudnya damai itu lebih baik daripada pisah. Summa dzakara qissata Saudah bin Zam'ah, ya kan? Kemudian beliau menyebutkan kisah istri Rasulullah SAW namanya Saudah bintu Zam'ah. Wa annaha lamma kaburat, waktu itu ketika Saudah bintu Zam'ah sudah mulai tua, wa azama Rasulullah SAW ala firaqiha, Rasulullah pengen menceraikannya. Saudah bintu Zam'ah di usia tua, Rasulullah pengen menceraikannya, tapi Saudah tidak mau. Karena menjadi istri Rasulullah itu termasuk kemuliaan gitu loh. Bisa dipahami? Beliau enggak mau diceraikan. Akhirnya bagaimana barakallahu fi, kita lihat sini. Akhirnya salahathu ala an yumsikaha wa tatruk yaumaha li Aisyah. Masyaallah. Akhirnya Saudah bintu Zam'ah minta damai dengan beliau agar beliau tetap apa? Menahannya sebagai istri dan meninggalkan jatah harinya untuk Aisyah. Bisa dipahami? Nah, karena waktu itu Rasulullah istrinya kan enggak hanya satu kan. Jadi Saudah bintu Zam'ah mengatakan udah jatahku harinya ini untuk Aisyah. Tapi biarkan aku menjadi istrimu gitu loh. Faqabila dzalika minha, kemudian Rasulullah menerima tawaran tersebut. Wa abqaha 'ala dzalik, dan Rasulullah membiarkan Saudah bintu Zam'ah sebagai istrinya. Bisa dipahami nih? Jadi yang namanya problematika permasalahan dalam rumah tangga itu pasti terjadi. Awal mulanya mungkin mulus, halus, Masya Allah. Ya namanya awal nikah ya kan? Baru nikah kan? Nah, udah lama, udah mulai punya anak ya, 1, 2, 3, 4, sudah mulai apa? Mungkin ada yang namanya syaitan, ya kan kadang mengganggu kan.
mulai bisik-bisikan gimana ini gini, masa suami gini, masa istri seperti ini. Paham ya? Ya tentunya seperti itu diperlukan yang namanya kekompakan dalam rumah tangga. Tahu kompak ya? Sepakat, kompak, saling pengertian. Paham ya? Saling pengertian. Kalau anaknya banyak ya tidak ada salahnya kalau suami itu bantu mendidik dan merawat gitu loh. Bukan pengen pengen punya anak banyak, yang banyak tapi dia nggak mau ikut bantu andil kadang merawat atau kadang juga mengajak bermain, jangan. Harus kompak. Kompak dan pengertian sama-sama mendidik anak tadi bersamaan. Itu insya Allah tidak ada masalah. Tapi kalau saling mengedepankan keinginannya akhirnya rusak dalam hubungan rumah tangga gara-gara itu diantaranya itu sangat disayangkan. Suami tidak pernah bantu misalkan, istri semuanya, istri anak 5, anak 10 misalnya istri semua yang ngurusin. Ya, suami pokoknya kerja di luar tok gitu. Itu ya kadang-kadang kurang tepat juga. Dia harus pengertian, harus siap untuk ta'awun. Paham ya? Ta'awun bagaimana caranya kehidupan rumah tangga itu tidak berantakan. Mafhum? Ini penting sekali ya, pengertian penting sekali. Karena pengertian ini ya awal mulanya karena dia paham terhadap syariat, perhatian terhadap syariat sehingga dia bisa pengertian, saling pengertian. Tapi kalau kurang perhatian terhadap syariat, itu berbahaya. Sehingga kadang-kala ribut terjadi. Paham ya? Kadang piring melayang ya kan? Atau mungkin gelas pecah. Nah, sebabnya ada itu. Tapi jangan. Paham ya? Seperti itu nggak bagus lah. Kalaupun yang melayang, kalau jangan piring lah yang melayang itu. Kalau piring, gelas pecah, melayang jangan. Kalau ingin dilayangkan uang aja sudah, nafkah. Paham ya? Nah, kita lihat sini. Idza kanatil mar'atu mubghidatan lizzauj wa la turidul baqa' ma'ahu, famadza taf'al? Sebaliknya sekarang. Kalau istri sudah mulai tidak cinta dengan suaminya, mungkin suaminya penjudi, dinasihati ngayel, nolak, bantah, bangkang, bandel, dinasihati jangan judi, judi itu haram. Judi itu tidak membawa keberkahan, membawa kerugian. Kata suaminya, siapa bilang judi itu untung, kalau untung nanti kita bisa menang menjadi orang jutawan, miliarder, milioner. Akhirnya main judi online. Allah musta'an. Ratusan juta dia hutang, bayangkan itu. Rumah dia gadaikan, sertifikat rumah digadaikan sama dia. Belum tanah yang sebelah. Dia jual untuk bayar hutang tapi nggak lunas karena dia judi online gitu loh. Permainan besar permainannya. Allah musta'an. Sudah judi online karena harta sudah tergadaikan semuanya, pinjol lagi. Apa pinjol? Pinjaman online. Tambah parah lagi. Makanya yang namanya kesabaran itu harus. Di saat tidak punya, sabarlah. Janganlah langsung menggunakan solusi yang pintas kata mereka kurang dari 1 jam cair katanya. Itu cair di dunia aja. Nanti di akhirat bagaimana kalau yang namanya riba itu? Beku di neraka waliyadzubillah. Walaupun iming-imingnya 1 jam cair katanya. Diperlukan cuma identitas KTP 1 jam cair. Nah, bunga 0,000 berapa? 5%. Allahul musta'an. Jangan. Hati-hati. Itu cair di dunia, beku di akhirat waliyadzubillah. Mafhum, ini nasihat. Biasanya yang namanya problematika dalam rumah tangga, permasalahan rumah tangga itu pasti ada. Tapi jangan pernah yang namanya pinjol, pinjaman online. Paham ya? Atau pinjam-pinjam yang ada ribanya, jangan. Nah, ini penting sekali dalam rumah tangga biar tidak retak seperti itu. Apalagi sudah suaminya gemar judi, nah istrinya nggak suka. Dan istrinya nggak mau lagi bersama suaminya, suruh sholat nggak mau. Ketika adzan malah judi misalkan, ngasih nafkah pun nggak pernah, malah emasnya emas punya istrinya dijual misalkan. Intinya habis-habisan lah dia gunakan untuk kemaksiatan. Nah, apa yang dilakukan oleh wanita yang seperti ini? Melihat suaminya kondisi seperti itu, boleh nggak dia cerai? Boleh nggak minta cerai? Kalau ada sebabnya, boleh dia minta diceraikan. Namanya khulu'. Khulu' itu permintaan agar dia dipisahkan. Paham ya? Nanti suami mengembalikan maharnya. Kalau dia belum pernah berhubungan badan, utuh maharnya. Kalau sudah pernah berhubungan badan, separuh. Paham ya? Kalau suami mengatakan, ya udah nggak masalah, pisah aja, nggak usah dibalikkan maharnya, selesai sudah. Kalau khulu' itu nggak ada khulu' 1, khulu' 2, khulu' 3 nggak ada ya. Yang itu talak. Kalau talak itu dari suami ke istrinya. Kalau istri minta dipisahkan namanya apa? Khulu'. Khulu' itu nggak ada khulu' 1, khulu' 2, khulu' 3 nggak ada. Jadi begitu diselesaikan, udah pisah-pisah. Sudah bukan suaminya, bukan istrinya. Boleh nggak balik lagi? Boleh. Dengan syarat nikah baru, mahar baru. Bisa dipahami? Tapi kalau talak, suami mengatakan, kamu aku ceraikan, itu ada tahapannya. Cerai 1, cerai 2, cerai 3.
Cerai satu sama cerai dua itu namanya tolak raj'i. Perceraian yang boleh balik, masih statusnya suami istri, jangan nikah. Masih boleh balik. Maksudnya boleh balik itu masing-masing jangan nikah dengan orang lain dulu. Ini masih proses berpikir. Nah, talak tiga, anti talak yang ketiga ini nggak boleh balik lagi kecuali dengan syarat yang ketat. Istri itu dinikahi laki-laki lain kemudian ceraikan baru bisa balik kepada mantan suami pertama. Berat atau tidak? Berat. Makanya jangan cerai. Paham ya? Nah, jaga baik-baik hubungan rumah tangga. Kerukunan dalam berumah tangga, saling pengertian. Ini lihat nih kasusnya nih. Bagaimana kalau seperti ini? Istri udah nggak suka, nggak cinta lagi dengan suaminya, mungkin dengan perilakunya. Yaqulullah ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Fa in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha 'alaihima fi maftadat bih." Jika kalian khawatir kalian berdua tidak bisa menegakkan melaksanakan hukum-hukum Allah, maka tidak ada larangan pada mereka berdua untuk apa? Saling mengembalikan mahar. Maksudnya pisah. Paham ya? Qala al-Hafidz Ibnu Katsir fi tafsirih, wa amma idza tashaqaqa az-zawjan, adapun apabila terjadi crash, terjadi keributan antara dua pasangan suami istri, pasutri, walam takumil mar'ah bi huquqir rajul, dan perempuan atau istri tersebut tidak apa? Tidak melaksanakan hak suami, wa abghadathu, dan juga istri tersebut marah, benci itu, walam taqdir ala mu'asyratihi, dan tidak mampu untuk apa? Nah, barakallahu fi, tidak mampu lagi untuk menyambung kekeluargaan, falaha an taftadiya minhu bima a'taha. Maka boleh dia mengembalikan maharnya kepada suami tadi dengan apa yang dulu pernah diberikan. Kalau khulu' memang gitu, mengembalikan maharnya. Kalau diminta loh ya, kalau nggak diminta, nah barakallahu fi, kalau misalkan udah diikhlaskan ya udah, nggak dibalikkan. Tapi kalau diminta dibalikkan maharnya. Kalau belum berhubungan badan, utuh. Paham? Tapi kalau sudah berhubungan badan, separuhnya. Mafhum? Naam. Wala haraj 'alaiha fi badliha lah. Enggak ada larangan bagi dia, enggak ada dosanya. Dia mengupayakan untuk pisah dengan suami tadi. Wala haraj 'alaihi fi qabuli dzalika minha. Dan juga tidak ada larangan bagi suami menerima apa? Menerima, na'am barakallahu fiik, mahar yang dibalikkan tadi itu. Faham? Wa hadza huwal khulu'. Ini namanya khulu'. Khal'. Jadi anak kasih faedah ya. Kalau dari suami, nah ke istri namanya talak, cerai. Tapi kalau istri yang minta pisah namanya apa? Khulu'. Kalau perceraian ada tahapan, talak 1, talak 2, talak 3. Kalau khulu' enggak ada khulu' 1, 2, 3, enggak ada. Sekali khulu' selesai sudah. Makanya jangan terburu-buru, berpikir lagi. Jangan-jangan nanti kalau sudah apa sama-sama adem menyesal, ya kan? Kadang gitu kan. Ketika emosi sedang memuncaknya langsung aja minta pisah katanya. Pisah pokoknya, balikkan ke rumah orang tua katanya. Begitu dibalikkan setelah sama-sama adem menyesal. Allah musta'an. Makanya penyesalan datang di akhir biasanya, bukan di awal. Awal ribut aja. Setelah dia mulai adem, nah, menyesal. Kok tadi kok seperti ini. Nah, makanya posisinya pastikan ketika ada amarah, marah atau ribut, yang paling terbaik solusinya salah satu di antara keduanya diam. Duduk, ambil air wudu. Biasanya kalau orang marah-marah itu wudu itu sembuh biasanya. Paham ya? Duduk, ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wudu udah adem insyaallah taala. Tapi kalau ribut, adu mulut suami istri, kemudian saling apa? Baku hantam, yang ini lempar sandal, yang ini lempar piring, yang ini lempar apa? Lempar gelas, Allah musta'an, ribut aja bawaannya. Nah, itu kan enggak bagus juga. Mungkin kadang kalau ada hewan-hewan itu lihat juga hewannya, kucing misalkan, ya kan? Ribut kan kucing panik juga lihat kan? Maksudnya janganlah. Paham ya? Jangan. Upayakan bisa dikondisikan. Apalagi sudah paham syariat, paham Al-Quran dan As-Sunnah, paham agama yang benar. Jadi pastikan punya solusi yang terbaik. Bukan apa? Nah, menjadikan keluarga itu penuh dengan polusi. Tapi pastikan cari solusi yang terbaik. Berikutnya, idza talabat minhul firaq min ghairi udhrin famadha 'alaiha minal wa'id. Ini penting ini. Hati-hati. Kalau istri itu sampai minta cerai tanpa sebab, istri minta diceraikan tanpa sebab, ini bahaya sekali. Ya mungkin istri ini karena mungkin sering keluar, ketemu laki-laki bukan mahramnya, komunikasi, chattingan, SMS, video call misalkan. Akhirnya istri ini perempuan tertarik dengan laki-laki lain. Bisa dipahami ya? Tertarik laki-laki lain, akhirnya minta cerai oleh suaminya. Nah, ternyata ancamannya seperti itu kalau nggak ada sebabnya. Kalau nggak ada sebabnya, tidak mencium bau surga perempuan itu. Bayangkan itu.
Ngeri atau tidak? Ngeri. Seperti itu mungkin terjadi nggak di luar sana? Mungkin terjadi. Istri misalkan dia jual beli online misalkan, tapi dia nggak lihat batasan-batasannya. Komunikasi SMS dengan chattingan laki-laki lain yang bukan mahramnya, kemudian sampai merembet kemana-mana, kemudian sampai intinya sampai komunikasi seakan-akan suami istri lah. Akhirnya si istri ini tertarik dengan laki-laki lain. Paham ya? Setelah tertarik dengan laki-laki lain, istri ini nggak suka lagi sama suaminya. Minta cerai, "Mas, tolong aku ceraikan, Mas." Nah, ini yang masuk larangan nanti. Kita lihat dulu biar tambah jelas. Apabila seorang wanita minta cerai tanpa ada alasan yang syar'i. Apa ancamannya? An Tsauban radhiyallahu anhu. 'Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha talaqaha min ghairi ma ba's, fa haramun 'alaiha raihatul jannah." Ngeri barakallahu fiik. Artinya dari Tsauban radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW beliau berkata, perempuan mana saja minta kepada suaminya agar diceraikan tanpa ada alasan yang benar, haram bagi dia mencium bau surga. Ngeri atau tidak? Ngeri. Makanya waspada ya, para wanita, para akhwat yang sudah bersuami, kalaupun marah, bolehlah marah kalau ada sebabnya. Tapi kalau meminta diceraikan oleh suaminya tanpa sebab, gara-gara salah dia sendiri, terjebak dengan apa? Nah, barangkali tertipu atau istilahnya tertarik dengan laki-laki lain, sebabnya karena dia sendiri ngechattingan, SMS terlalu bermudah-mudahan komunikasi, itu kemudian minta cerai, hati-hati, ancamannya berat. Paham ya? Ini kalau tanpa sebab loh ya. Kalau ada sebab lain lagi. Kalau tanpa sebab enggak boleh. Naam. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum, kata beliau. Hadis ini riwayat Abu Dawud, Tirmizi. Wa dzalika li anna abghadal halal ila Allah talaq. Lihat. Tolak itu halal. Perceraian itu boleh halal. Cuman itu yang paling Allah benci, bayangkan itu. Dikarenakan apa? Dikarenakan suatu perkara yang halal yang paling Allah benci adalah tolak cerai. Antum melihat kalau orang sudah cerai bagaimana? Biasanya seharusnya berduaan, ya kan, berjalan, berkumpul sama anak-anaknya. Kalau sudah cerai pisah itu kan pisah masing-masing kan? Yang ini kerja sendiri, ini kerja sendiri, anaknya pun bingung kadang. Ya kan, mau ikut bapak atau ikut ibunya, ya kan? Makanya ini penting sekali nih. Pelajaran buat kita semuanya ya. Ya tentunya yang seperti ini tidak menutup kemungkinan suatu ketika mungkin ada orang yang mungkin terjadi seperti ini, tapi lihat, ini ternyata talak perceraian itu termasuk perkara yang halal, tapi yang paling Allah Ta'ala apa? Benci. Lihat ini, li'anna abghadha al-halal ilallah talak. Dikarenakan perkara yang halal yang paling Allah Ta'ala benci adalah perceraian. Wa innam yusaru ilaihi 'indal hajah, dan kata beliau, hanya saja bolehlah perceraian itu dilakukan ketika diperlukan. Ingat-ingat, diperlukan. Berarti diperlukannya ada alasannya. Mungkin suaminya sudah apa? Tidak mau sholat, tidak mau mentaati syariat. Nah, kehidupan istrinya tersia-siakan, nggak dikasih nafkah, boleh istri ini minta ceraikan. Khulu tadi. Atau sebaliknya, istrinya dinasihatin nolak, ngayal, bangkang, bandel, nggak mentaati apa? Nggak mentaati perintah suami yang baik, kemudian juga tidak menuruti apa? Tidak menuruti keinginan suami yang baik. Nah, tipe wanita seperti ini nggak pantas untuk dipelihara. Hafal ya? Nggak pantas untuk dipertahankan gitu loh. Nah, boleh diceraikan kalau ada alasan yang syar'i. Tapi kalau nggak ada alasan syar'i kok perempuan minta cerai, apa ancaman ini? Tidak mencium bau surga. Allahumma sallim sallim. Kita lihat sini. Amma biduniha fa innahu makruh. Adapun tanpa ada keperluan yang sangat, maka talak itu makruh. Kenapa? Lima yatarattab 'alaihi minal adrar allati la tukhfa. Dikarenakan akan melahirkan bahaya-bahaya yang sudah tidak asing lagi. Kalau perceraian bagaimana? Antum mungkin pernah menyaksikan, tidak perlu membuktikan, tapi menyaksikan aja bagaimana perceraian itu biasanya. Iya kan? Anak ini bingung mau ikut bapaknya atau ikut ibunya. Kemudian intinya sama-sama istilahnya menyesali lah kemudian hari. Paham ya? Nah, walaupun mungkin ada sebabnya, tapi ini yang enggak ada sebabnya pun ngeri. Wal hajah allati talji'ul mar'ah ila talabit talaq an yamtani'a minal qiyam bihaqqiha. Penting ini. Dan termasuk sesuatu yang perlu dan butuh yang seorang wanita sampai barakallahu fiik minta untuk cerai. Kapan itu diperbolehkan minta cerai? Minta diceraikan. An yamtani'a minal qiyam bihaqqiha, yaitu seorang suami tidak melaksanakan haknya. Di antaranya apa? Nafkah. Tidak menafkahi lagi, tidak
sebagaimana semestinya sebagai kepala rumah tangga. Nah, semuanya dibebankan istri, istri yang semuanya istrilah pokoknya. Nah, suaminya ini tidak mencerminkan dia itu suami gitu loh. Paham ya? Tidak melindungi, dibiarkan, nggak ada pendidikan, nggak ada ajaran terhadap syariat yang benar. Kita lihat ini. Nah, kata beliau an yamtani'a minal qiyam bihaqqiha 'alaihi 'ala wajhin tatadarrar bil baqa' ma'ahu. Jadi seorang wanita boleh minta untuk ceraikan apabila suami itu sudah mulai mencegah atau menghalang-halangi untuk menegakkan haknya sebagai suami kepada istrinya. Dalam bentuk membahayakan kalau istri itu bersama dia. Misalkan diajak sama-sama buka aurat, artinya sudah enggak bercadar lagi lah. Ayo kita kerja aja. Ayo kita kerja, enggak usah sholat, pokoknya intinya gaji. Intinya gaji dan gaji. Intinya dunia dan dunia. Kita kumpulkan mumpung masih di dunia ini. Di akhirat enggak sempat lagi katanya. Ajakan-ajakan seperti itu yang tidak baik. Nah, istri paham syariat itu enggak benar seperti itu. Ngejar dunia kan enggak benar kan? Nah, akhirnya istri menolak dan khawatir kalau istri tetap bersama suaminya justru akan membahayakan dari istrinya. Salat enggak boleh, zakat enggak boleh. Intinya perkara-perkara yang rukun Islam yang 5 aja enggak boleh dan dilarang. Maka boleh cerai. Paham ya? Yang paling inti nafkah tadi penting sekali. Kalau suami sudah tidak mau menafkahi istrinya lagi, paham ya? Tidak lahir, tidak bola batin, barakallahu fi, kemudian tidak mencerminkan sebagai seorang suami, intinya enggak baik lah dan membahayakan agamanya, boleh istri minta pisah. Kita lihat, qala Allah Ta'ala fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Jangan digantung. Digantung maksudnya sudah enggak dikasih nafkah, enggak dipenuhi haknya tapi enggak diceraikan juga, itu enggak boleh. Kita lihat ini. Maka tahanlah wanita tersebut dengan cara yang terbaik, jadi istrinya tetap, atau tasrih, dipisahkan dengan cara yang terbaik. Itu enggak menggantung berarti. Posisinya itu jelas loh. Ini sudah ceraikan atau belum? Sudah, selesai. Ini statusnya bagaimana? Masih istrinya bukan? Masih. Selesai, tapi gantung. Statusnya istri, tapi enggak diperlakukan seperti istri itu loh. Paham maksudnya? Enggak dinafkahi, kemudian juga enggak pernah dijumpai. Paham ya? Allahul musta'an. Kita lihat waqala ta'ala, Allah Ta'ala mengatakan lil ladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati asyhur. Fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Wa in azamut talaqa fa innallaha samii'un 'alim. Bagi para lelaki yang melakukan ila itu, laki-laki bersumpah, demi Allah aku tidak akan berhubungan badan kepadamu. Ini kalau udah sumpah seperti ini, demi Allah aku tidak akan berhubungan badan kepadamu, namanya ila. Ila ini masa penantian menunggunya. Kalau dia sudah ngomong seperti itu, enggak boleh berhubungan dengan istrinya selama 4 bulan. 4 bulan, ini beda lagi kasusnya dengan perceraian loh ya. Enggak, ya statusnya suami istri masih. Belum ada kepastian cerai atau belum, cuman ila. Dia bersumpah demi Allah aku tidak akan berhubungan badan denganmu. Itu namanya ila. Itu penantiannya 4 bulan. 4 bulan ini kalau ternyata kok baru 3 bulan 2 bulan udah berhubungan badan, batal ilahnya dia bayar kafarah. Kafarah sumpah. Kafarah sumpah itu 3 pilihan. Pertama, bebaskan budak kalau mampu. Kedua, memberi makan 10 orang miskin sampai kenyang. Sampai kenyang loh ya. Kalau masih belum kenyang kasih lagi sampai kenyang. Memang seperti itu kafarahnya memang. Yang ketiga, puasa 3 hari berturut-turut. Itu kafaratul yamin. Jadi kalau antum atau kita pernah sumpah, wallahi, billahi tallah, demi Allah misalkan. Sumpah loh ya. Kemudian suatu ketika dia batalkan sumpahnya, bayar kafarah. Kafarahnya apa tadi? Imam bebaskan budak, atau puasa 3 hari berturut-turut, atau memberi makan berapa orang miskin? 10 orang miskin sampai kenyang. Nah ila ucapan seorang suami kepada istrinya, demi Allah aku tidak akan berhubungan badan denganmu. Nah, masa penantian berapa tadi? 4 bulan. 4 bulan kok enggak berhubungan badan, tahap berikutnya cerai enggak dia? Kalau cerai udah selesai. Namanya dalam artian masuk dalam dalam hukum perceraian itu setelahnya. Bisa dipahami? Nah, ini lihat ini. Fa in fa'u, namun apabila mereka kembali, maka sesungguhnya Allah Ta'ala zat yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kembali berarti bayar kafarah itu loh. Belum 4 bulan udah balik misalkan udah berhubungan badan berarti kafarah. Namun jika mereka tetap bersikeras untuk tolak perceraian, maka sesungguhnya Allah Ta'ala zat yang Maha mengetahui dan Maha mendengar. Mafhum? Nah, ini semuanya fungsinya untuk melindungi hak wanita agar terpenuhi haknya sebagai seorang istri. Begitu pula agar sama-sama berpikir. Jadi antum perhatikan. Kalau perceraian itu ada namanya masa iddah kan? Masa iddah, masa penantian. Ditinggal mati suaminya ada masa iddahnya ya perempuan itu? Ada. Kalau dia hamil sampai melahirkan,
Kalau dia enggak hamil, masa iddahnya kalau tinggal suami berapa bulan? 4 bulan 10 hari. Itu semuanya barakallahu fik masa penantian. Paham ya? Kalau dalam perceraian untuk berpikir ulang. Nyesal enggak dia kok menceraikan itu? Jangan-jangan menyesal. Sehingga ada talak 1, talak 2 untuk berpikir. Talak 3 pisah dengan talak bain. Mafhum? Naam. Kemudian yang berikutnya insyaallah pada pertemuan yang akan datang, yang kedua, yang berikutnya ini adalah berkaitan masalah barakallahu fikum bagaimana kejadian yang terjadi setelah akad nikah. Jadi kalau sudah akad nikah, suami istri sudah sah menjadi suaminya, istri sudah menjadi istrinya, itu apa yang terjadi? Imma berlangsung pernikahannya, kemudian muncul perceraian, atau ditinggal mati suaminya, atau diceraikan dalam kondisi belum berhubungan badan, atau ditinggal mati suaminya dalam kondisi belum berhubungan. Itu hukum-hukumnya pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Jadi akad nikah itu paham ya? Akad nikah itu transaksi yang ada ijab dan qabulnya, ada saksi dan ada walinya, ada maharnya. Paham ya? Sudah kami sebutkan contoh akad nikah, seorang wali mengatakan angkah tuka bibnati fulanah bintu fulan bimahr 1 kilogram min dzahab. Contoh ini ya. Seorang wali mengatakan aku nikahkan kamu dan putriku fulanah bintu fulan dengan mahar 1 kilogram emas. 1 kilo emas. Ini contoh. Ini contoh aja. Kemudian si suami calon suami tadi itu mengatakan nam qabiltu zawajaha au nikahaha bimahrin madkur nakdan. Aku terima pernikahannya dengan fulan bintu fulan dengan mahar yang diberikan disebutkan secara kontan. Sah udah. Itu aja pernikahan itu. Simple itu maksudnya akad nikah. Proses yang dilakukan setelah apa? Sama-sama cocok, sama-sama ngatur waktu. Nah, terakhir itu prosesnya. Akad nikah itu terdiri apa? Ijab qabul, wali, saksi dan mahar. Harus ada maharnya. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahirabbil alamin.